Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dengan kelanjutan tutorial kita. Pada kesempatan lalu saya sudah memulai menjelaskan tentang metodologi. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di the second half of our semester you are required to write methodology in full sections, in full parts. Yeah. This methodology in this section, yeah, the sections of methodology, you are going to write four parts. The first part is research design, the second one is participants, and then data collections and data analysis. And my first tutorial video had been presenting research design and a little bit about participants. So in this section, in this tutorial, the second part, I will continue. Baiklah, so partisipan kemarin saya sudah mulai. Yang Anda harus tulis adalah menjelaskan tentang partisipan. Seperti yang sudah saya sampaikan, jadi partisipan itu mungkin jelasnya itu kita bagi dua saja, maksudnya dua pembahasan. Yang pertama itu jika riset Anda adalah kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif maka partisipan itu adalah population and sample. Karena di dalam kuantitatif Anda harus membahas populasi riset Anda dan siapa saja yang menjadi sampel riset Anda. Dan oleh karena itu bagian ini ditulis population and sample dan juga sampling. Karena population and sample itu adalah menjelaskan tentang deskripsi siapa populasi kita, sedangkan sampel itu kita terlebih dahulu menjelaskan tentang sampling method. Sampling method itu adalah how you recruit your participant. Bagaimana caranya Anda mendapatkan partisipan atau sampel di sini. Nah, saya tidak akan mengulangi lagi apa itu sampling method ya. Kalian sudah mendapatkannya di mata kuliah terdahulu. Oleh karena itu di sini kita kalian harus menjelaskan ini. Nah, pada penelitian kualitatif itu lebih dijelaskan partisipan itu adalah partisipan atau responden kalau dia itu descriptive study. Partisipan adalah orang yang menjadi sumber data yang biasanya kalau kualitatif itu adalah interviewee atau orang yang kita interview. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana Anda mendapatkan partisipan tersebut. Jadi bagaimana Anda mendapatkan misalkan orang-orang yang Anda interview. Nah, itu dijelaskan berapa orang dan bagaimana caranya. Nah, itu saja. Jadi penjelasan ini tidak terlalu banyak sebenarnya, tetapi sangat penting di dalam sebuah proposal. Karena dengan demikian proposalnya akan menjadi jelas siapa saja target atau objek daripada riset kita. Jadi bagian 2 partisipan atau populasi dan sampel adalah penjelasan di mana kita memperoleh data, dengan siapa data itu kita ambil, dari mana, dan lain sebagainya. Nah, adapun penelitian classroom action research itu biasanya partisipannya adalah siswa yang kita ajarin. Kalau kita dalam classroom action research itu adalah kita yang mengajar, maka kita sebagai peneliti sekaligus sebagai pelaku. Nah, oleh karena itu yang menjadi partisipannya adalah anak-anak yang kita ajari. Tetapi kalau kita adalah sebagai observer, maka partisipannya itu bisa guru dan juga
guru yang sedang mengajar yang kita amati, dan juga siswa yang belajar. Kemudian kalau dia development research. Development research itu tergantung scope dari penelitian Anda. Kalau Anda itu hanya develop and design and develop, biasanya Anda tidak memerlukan partisipan. Karena memang Anda tidak mencari data dari manusia. Ya. Jadi data Anda bisa dari need analisis dari sebuah kondisi, atau need analisis dari konteks, dari need analisis dari kebutuhan yang bisa diperkirakan di konteks tersebut. Bisa juga need analisis itu berdasarkan teori yang ada. Jadi artinya produk kita itu didasarkan pada teori yang kita anut. Namun demikian dalam development research biasanya kita melakukan internal evaluation, atau biasanya dengan validasi maksud saya, product validation. Jadi kita memerlukan seorang validator. Nah, validator itu bisa juga kalau sekarang itu internal validation, itu bisa juga yang menjadi validator itu adalah supervisor Anda. Itu sebagai bukti bahwa produk Anda itu benar-benar sudah direview dan Anda sudah mendapatkan masukan dari dari orang lain, dalam hal ini adalah dosen pembimbing Anda. Nah, itulah kira-kira participants. Nah, bagian selanjutnya itu adalah data collection. Nah, pada data collection ini sebenarnya bagian yang paling utama di dalam sebuah proposal. Karena sebenarnya riset itu adalah data collecting, ya, data gathering. So there is no research if you do not collect data. So tidak disebut sebuah riset kalau tidak ada datanya. Tadi development research pun yang seharusnya tidak memiliki partisipan, kita pun masih ada datanya, yaitu data internal validation. Apalagi kalau riset-riset yang lain itu penuh dengan data. Jenis data dan banyaknya data, terutama pada penelitian kualitatif, itu sangat dibutuhkan sebagai metode triangulation, ya. Semakin banyak data berarti semakin tinggi triangulation Anda. Kalau kita melakukan triangulation berarti Anda sudah memvalidasi berbagai jenis data yang Anda miliki. Baiklah, kita mulai dari data collection. Data collection itu biasanya dibagi dua, ya, yaitu technique of data collection and tools of data collection. Tapi kalau saya lebih cenderung inginnya gitu ya, mahasiswa menulisnya cukup dengan satu saja, yaitu data collection. Nah, di dalam penjelasannya memang Anda harus menyinggung dua hal itu, yaitu technique of data collection. Jadi tekniknya seperti apa ketika kita melakukan gathering atau collecting the data. Nah, saya ambil contoh misalkan kalau eksperimental atau quantitative research, kita menggunakan pengukuran. Karena kan kalau kuantitatif itu kan berbentuk angka, dan oleh karena itu kita menggunakan pengukuran. Jadi tekniknya adalah measurement, ya. We measure some identity or quantity or entity, ya. Kita mencoba untuk mengukurnya. Nah, ukuran itulah sebagai teknik mencari data. Kemudian yang selain itu biasanya di penelitian kualitatif, yaitu berbentuk misalkan interview, kemudian survei, dan lain sebagainya.
Nah, kalian pada penjelasan pertama itu menjelaskan definisi ataupun kenapa kita menggunakan teknik-teknik mengumpulkan data tertentu. Nah, bagian kedua dari data collection itu adalah data instruments. Nah, di data instrument ini kalian harus menjelaskan tentang instrumen, alat, tools ya dari penelitian Anda. Kalaulah Anda itu kuantitatif dengan menggunakan measurement tadi, berarti Anda most of the cases gitu ya, sebagian besar itu menggunakan tes. Nah, jadi di bagian kedua yaitu instrument of data collection, Anda harus menjelaskan tes yang Anda maksud ya. Tes itu tes apa namanya, kemudian bagaimana konstruksinya, dari mana Anda mendapatkannya, apakah buat sendiri atau copy paste dari punya orang lain. Kalau punya orang lain, lalu bagaimana Anda mengadaptasinya dan lain sebagainya. Nah, selain itu instrumen juga dijelaskan bagaimana Anda berargumen bahwa instrumen alat tersebut, yakni tes misalkan, itu adalah sebuah instrumen yang sudah valid. Jadi itu harus dijelaskan. Dia biasanya di penelitian kuantitatif ada bagian Anda menjelaskan tentang validity and reliability dan pengukuran, maksud saya proses tentang Anda melakukan validity dan reliability test dari tes Anda sendiri. Jadi Anda hitung, Anda uji coba, kemudian dihitung dengan rumus-rumus validity and reliability untuk menunjukkan bahwa tes Anda itu sudah diuji coba. Pada penelitian kuantitatif ya, instrumen itu sangat penting karena instrumen itu adalah, boleh katakan, the primary source of data, tools or instruments. Kalau instrumennya salah berarti kan datanya salah, dan oleh karena itu risetnya menjadi bisa batal. Oleh karena itu instrumen pada kuantitatif riset itu harus diyakinkan bahwa instrumen Anda itu benar-benar sudah valid dan berkualitas. Sementara itu di penelitian kualitatif Anda juga harus menjelaskan tentang instrumen-instrumen yang Anda akan gunakan dalam penelitian sebagai alat untuk mengumpulkan data. Nah, di data kualitatif ya, seperti yang saya katakan tadi, metode triangulation itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu Anda harus bisa menjelaskan kisi-kisi rubric ya, bagaimana Anda mengukur dan menghitung, kuantifikasi ya, how you quantify the qualitative data ya. Jadi bagaimana Anda yang tadinya datanya kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, itu dijelaskan di bagian data collection di bagian kedua, part 2, yaitu tools of data collection. Nah, kira-kira itu singkatnya tentang data collection. Yang terakhir adalah data analysis. Ini adalah bagian terakhir dari methodology section. Data analysis adalah bagaimana Anda akan menganalisis data-data yang telah Anda kumpulkan. Nah, di sini biasanya mahasiswa sering melakukan kesalahan karena biasanya terutama pada penelitian-penelitian kualitatif ya. Biasanya instrumennya banyak, lebih dari 1, 2, 3 biasanya instrumennya itu, datanya juga berbagai jenis, tapi data analisisnya hanya 1 gitu ya. Padahal setiap data memiliki karakteristik sendiri dan oleh karena itu cara menganalisisnya juga
dengan metode-metode tersendiri. Oleh karena itu, jika Anda memiliki tiga jenis data, maka penjelasan data analisis harusnya juga ada tiga. Contoh, misalkan Anda memiliki tes, kemudian memiliki kuesioner dan juga interview misalkan, maka Anda harus menjelaskan bagaimana Anda menganalisis data tes, kemudian menganalisis data survei, dan menganalisis data interview. Nah, semuanya itu harus dijelaskan pada data analisis part ya. Nah, saya kira itu dari di bagian kedua tutorial singkat ini. Ini memang boleh katakan sebagai kayak summary dari mata kuliah terdahulu ya, ketika Anda mengikuti mungkin introduction to research sudah berbicara tentang metodologi. Nah, pada kesempatan ini Anda harus mampu mendraftnya, membuat mini proposal Anda menjadi dua bagian. Bagian pertama itu adalah judul, topik ya, dan introduction ya. Di bagian kedua Anda menjelaskan tentang metodologi, yang ini semuanya adalah sangat penting dalam sebuah riset proposal. Saya kira demikian, sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.